pertemuan kita ini pertemuan yang ke-14, jadinya ya pertemuan minggu terakhir di dalam semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 ya. Mata kuliah proteksi sistem tenaga listrik. Ya, saya harapkan pengetahuan adik-adik tentang proteksi ini sudah lebih banyak jadinya ya. Di pertemuan terakhir kita ini kita membahas relay arah 67 ya, kodenya ya, nomenklaturnya 67. Adik-adik secara sudah bisa hafal jadinya apa itu overcurrent. Kita mulai dari overcurrent beberapa dengan time overcurrent relay ya 50 dengan 51. Kemudian apalagi sebelumnya kemarin itu kita bahas mengenai relay apa? Relay jarak ya. Nomornya berapa relay jarak kemarin? Kemudian relay diferensial, paling tidak 4 itu ya. Jadi overcurrent, relay diferensial, kemudian relay jarak, sekarang relay arah. Nah, ada lagi yang tambahannya overcurrent, over voltage, under voltage, tapi kita tidak munculkan di sini karena agak sederhana dengan ada under dan over frekuensi. Nah, relay arah yang kita maksud di sini adik-adik adalah directional overcurrent relay. Biasanya juga di secara khusus langsung dibilang directional overcurrent relay. Ya, relay arah, relay arus lebih arah. Jadi ada, kalau yang tanpa arah kan overcurrent relay saja. Kalau ini directional overcurrent relay. Karena ada nanti adik-adik relay arah daya saja, arah daya. Power directional relay, ya. Arah dayanya tidak boleh terbalik. Nah, itu kodenya itu nomor berapa? 32, ya. Arah daya dilihat. Misalnya, nah nanti kita bahas sedikit itu ya. Kemudian lanjut, ya. Pada satu saluran ganda atau berbentuk loop, overcurrent relay tidak dapat memberikan pengamanan yang selektif, ya. Pada saluran yang ganda atau loop, biasanya overcurrent relay itu tidak selektif dia memberikan perintah kepada PMT untuk buka, ya. Sehingga diperlukan unit arah dan arus lebih secara bersamaan. Jadi dia ini pada dasarnya overcurrent relay yang diberikan arah, penentu arah kemana dia positif, kemana dia negatif. Ya. Juga digunakan pada generator untuk mendeteksi peristiwa motoring. Nah, kalau khusus untuk di generator supaya dia tadi ini relay arah daya, jadi over directional power relay, ya, relay daya ada arahnya ya. Directional power relay, relay daya arah daya. Juga digunakan pada generator ya. Jadi generator jangan sampai dia menjadi motor. Ya. Jangan sampai daya yang harusnya kan dia mensuplai daya ke sistem. Jangan dia sampai disuplai oleh sistem ke generator sehingga dia menjadi motor. Jadi pada motor sinkron juga untuk mendeteksi kerja asinkronnya, yaitu arah dayanya, VAR-nya negatif atau menyerap VAR. Ya, motor sinkron kan adik-adik yang kita sering pelajari kan motor generator sinkron. Ya, tapi ada juga digunakan motor sinkron dalam sistem tenaga. Ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk ya, suplai daya reaktif ke sistem. Jadi VAR-nya ini dia mensuplai VAR ke sistem, jadi pembangkit daya reaktif gitu. Kayak
Kapasitor, ya kalau kapasitor kan tetap ya konstan dia punya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau motor sinkron bisa diubah-ubah sesuai dengan generator. Dia mensuplai daya reaktifnya. Oke. Ada ciri-cirinya dari over secara umumnya dibilangkan directional over D ini ya, supaya directional over current relay ya. Ini yang bilang 67 ya. Ada tadi directional power P ini relay ya. Ini yang 32, nomor 32 arah ya. Nah, tapi secara keseluruhan di sini kita secara khusus mempelajari tentang 67 ini ya. Directional over current relay. Relay arus lebih arah ya. Ciri-cirinya kecepatan operasinya lebih cepat dia. Lebih cepat. Sensitivitas tinggi ya. Sensitivitas tinggi karena dia apa? Dia harus memperhatikan overcurrent terjadi tidak overcurrent itu. Kemudian juga arah juga dilihat arahnya kemana ya. Overcurrent relay arah mampu mengoperasikan pada tegangan yang rendah, mampu beroperasi pada tegangan yang rendah. Nah, karena ini dia juga masuk besaran yang masuk di relay ini adalah juga tegangan sebagai referensinya. Sehingga padahal kalau tegangan hubung singkat kan biasanya tegangan di titik itu akan turun ya. Ya, jadi tegangan rendah harus dideteksi. Rating thermal cukup singkat ya, enggak boleh, jangan terlalu lama dia ini ya. Panasnya itu harus cepat diatasi sehingga harus cepat memutus. Burden harus tak berlebih ya. Jadi burdennya harusnya tidak lebih, jangan besar jadinya ya. Beban ini kan maksudnya kita ya di burden ini kan di relay itu kan ya, keluar relay itu. Kemudian harus tidak ada arus dan tegangan timbul pelan-pelan, tidak diharapkan dan timbul sendiri-sendiri. Harus bersamaan dia melihat besaran arus dan tegangannya. Ya. Karena ada dua masukan juga dia di sini ya, dia masukkan relay ini. Ya. CT dan PT inputannya. Oke. Terus kita lanjutkan. Nah, inilah diagram pengawatan relay arah ya. Jadi mungkin lihat sini, mudah-mudahan kelihatan besar ini ya. Ada kalau dilihat di di HP-nya ya kecil ini kalau kelihatan jadinya ya. Mudah-mudahan. Nah, di sini ada CT yang masuk ya. Ada PT ya. Jadi bus ini ya di atas. Ya, bus. Ini PT, voltage transformer atau potential transformer. Hubungannya apa ini di sini? Ya, jadi bisa lihat hubungan di sini antara PT ini ya. Potential transformer fase 1, 2, dan 3 atau fase RST. Ya, hubung bagaimana ini? Ya. Hubung bintang di sini ya, karena ketemu di satu titik keluarannya. Nah, ini juga hubung bintang juga. YY. Ya. Nah, nanti keluarannya itu diambil di mana? Nah, inilah relay-relay itu nanti ini hubungan ini lain nanti nih. Misalnya ini dengan ini diambil dua antara masukan dari CT ini bisa berbentuk berapa ya dibangun ini ya. Ini. Nah, dari situ ini CT-nya juga diambil di sini. Kalau CT-nya ini hubungan apa di sini? Juga bintang di sini ya. Lihat polaritasnya ini, diperhatikan polaritasnya ya. Karena dia menimbulkan yang titik-titik segi 4 ya, persegi hitam ini ya. Kalau titik hitam kan apa ya, koneksinya. Oke, jadi di sini CT di sini juga, kalau di sini hubungan apa di sini, dia hubungkan
bukan bintang di sini, tapi delta kalau di sini ya, sini, sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya, ini tidak ada. Ya, karena diambil sini semua, nanti yang netralnya ke sini diambil. Mana dia mencari hubungan-hubungan yang bersesuaian. Ya, ada kalau melihat ini gambarnya kecil jadinya. Kalau kita di proyektor bisa kelihatan dengan jelas. Ya. Nah, hubungan-hubungan itu digambarkan di sini saja jadinya ya. Dia mau ambil apa tadi? Ada VAC dengan IB misalnya sini ya. Sini diambil sini ini dengan ini. VAC nanti kita lihat di sini. Tegangan. Kalau tegangan ini kan ya, tegangan yang ada ini A, B, C. Di sini A, C. Di sini ya, AC. Tegangan ini. A plus positif ke C ke sini. Kemudian ini adalah IA. IA. Ini IA-nya diambil. A-nya di atas sini kan. Jadi sini A. Ya. Ya. Ini yang kita diambil tegangan AC. Ya, di sini adalah arus A. Ya, yang diambil ini dari CT arus A. Sehingga membentuk dia ini jadinya. Ya. Ada juga ini adalah AC dengan ini tetap ya sama ya A diambil C-nya sini plus plus di sini. Kemudian ini adalah apa nih? Ya, kecil sekali ya. Ya. Sini IA ke sini, sini ke sini, ke sini. Sini ke sini lagi IA-nya. Iya, ini juga masih IA ya semua ya. Nah, IA dengan tegangan AC. AC di sini, IA mana? IA ke sini ya. Jadi dia membentuk hubungan-hubungan ini nanti mana yang digunakan. Ya. Sehingga ada koneksi 30 derajat, 60 derajat, 60 derajat, berapa ini? 90 derajat. Unitnya watt, ya karena dia arus dengan tegangan. Fase A adalah IA, di fase A ya, I adalah IA, di fase tegangan adalah tegangan AC. Ya. Di fase B, IB, tegangan BA, ini I, IC, PC. I tertinggal 30 derajat. Maksimum torsinya ketika I tertinggal 30 derajat. Coba di sini FAC. AC, ya. FAC ini IA-nya, IB, IC, ini B, A ini, ya. Mana dia? AB, ke sini, ya. Coba. Ya. Ya ini kita lihat, saya lihat di transparannya yang besar. Ya, adalah ada IAC ini ya, IAC juga. Ya. Oke. Tunggu.
IAC dan IA PAC IA. Ya, di sini selisihnya 30 derajat ini. Tapi ini biasa kok mendahului ini ya, IA. Nah, di mana dia taruh FCA dengan IA minus IA. Ya. Kita lihat saja nanti. Nah, ini hubungan-hubungan yang bisa dia bentuk dari hubungan. Ya, jadi hubungan rela itu bisa dibentuk dari beberapa hubungan ini. Tipe ini misalnya IA kurang IB dengan tegangan AC. Ya. Kalau kita di sini IA kurang IB, ya. Di sini tidak muncul. IA kurang IC, P terus tegangan berapa? Jadinya ya, sini membentuknya semua. Dari situ dia membentuk torsinya jadinya ya. Ini kita lihat ada IPQ ini kan ya, dia kita tidak melihat lagi diagram pengawatannya, tapi dia mengambil dua ini. Ya. Masukan dari arus dan tegangan. Ya. Sekali lagi bahwa relay arah ini menggunakan dua inputan ya, CT maupun PT, jadi tegangan dan arus jadinya. RS ini tegangannya RS di sini, ya, positif ke sini, ya. IPQ di sini, ya, IPQ ke atas. Jadi maksimum torsinya dia ke atas jadinya ya. Biasanya dibilang MTQ, MTA, maksimum torsi angler, sudut torsi maksimum dia bekerja pada saat di sini, ya, bekerja kontaktornya dia. Jadi semua ke atas ini dia bekerja, ya. Nanti tegangannya berapa selama tegangan ini positif di R ke S, dia di sini posisi sini, ya, RS. Titik berapa tegangannya, kemudian arusnya berapa, dia akan bekerja. Tapi kalau tegangannya terbalik di sini atau arusnya yang terbalik, kita lihat ke bawah sini ya, tegangan masih di sini, RS di sini, tegangannya ini, arusnya ya ke bawah negatif ke sini, Mbak. Iya. Ya. Kan tegangan relatif ke atasnya semua positif. Nah, arusnya bagaimana? Apakah ke atas atau ke bawah sini? Ya, positif kan ke atas ke PQ. Kalau dia terbalik, Q ke P. Ya. Karena ini ditandai positif. Ya. Ini ditandai positif. Ya. Meskipun positif tegangannya, tapi arusnya nanti bagaimana? Ya, di sini, dengan di sini arusnya. Negatif dia tidak bekerja, jadi nanti di sini dia bekerja semua ke atas di sini ya. Sesuai dengan arah yang diberikan. Tunggu kalau saya hapus semua ini. Ada tanda di sini yang buat begini. Awalnya ini tidak bisa berbentuk, tidak bisa diputar. Bisa tidak diputar, tidak bisa. Di sini jadinya ya. Di sini dia bekerja. Di posisi ke atas di sini. Kontaktor closing zone. Jadi zone itu dia tutup nanti sehingga terjalin kontaktor. Karakter sudut fasa dari tipe silinder unit arah, relay unit arah. Jadi ini lebih positif tegangnya ke sini, P ke Q ke sini, ya.
Nah itu di pendahuluan, jadi pengawatannya dia pakai bagaimana nanti tergantung relay ya. Yang tadi itu dia pakai ke atas ini yang dia bekerja. Ini tegangan di arusnya. Kalau ke bawah, ya dia tidak bekerja jadinya. Meskipun terjadi overcurrent relay, meskipun arusnya itu melebihi arus settingannya. Jadi ini kalau adik-adik 50 relay 51 kan overcurrent relay yang tanpa waktu. Jadi jadi ada harus langsung saja di sini itu 50 itu kan overcurrent relay saja ya. Dia bilang secara umum overcurrent relay. Kalau 51 ada time overcurrent relay, T overcurrent relay. Nah, kalau karakteristiknya 50 ini adalah instantaneous. Kalau ini adalah selain instantaneous tentunya ya, di sini adalah definite dan apa satu lagi inverse. 51. Nah, kalau yang arah ini harus melihat lagi selain overcurrent relay juga harus melihat arahnya. Nah, nanti juga dia akan tambahkan dengan waktu jadinya. Tuh. Nah, ini kita melihat saluran paralel ya. Ya, dilihat di sini, kita melihat di sini. Saluran begini, ya. Ada juga yang di buku itu dia membuat saluran yang loop itu betul-betul loop begitu ya. Dia buat loop begini. Ya, dia buat ini saja supaya gampang ini. Busnya, yang loop ini adalah jaringannya. Baru dia buat CB di sekitar sini. Ya, semua begitu. Pada dasarnya sama saya ini kan ya, kalau ada tarik H dengan T ini ke atas dan ke bawah, maka akan muncul sampai yang di atas ini. Ya. Melingkar juga loop juga ini ya. Ya, jadi sumbernya dianggap satu dari sini, generatornya bebannya di tiap-tiap bus ini. Bus H, bus R, bus S, T. Nah, kalau kita melihat ini, apa kejadiannya di situ ya? Kalau kita melihat ini, ada gangguan di titik di sini, ya. Ada gangguan di sini, ya. Maka arus gangguannya akan terbagi dua tentunya ya. Jadi dari sini, dari sumber ini, dari G ke CB, circuit breaker 1, masuk ke titik gangguan di sini. Nah, satunya juga cari jalan yang agak jauh dia. Ya. Ya. Di sini. Kalau arus gangguannya ini misalnya 1000 ampere ya. Ya, ada yang melalui A berapa ampere melalui T, S, R, H ini berapa ampere. Ya. Dari G berapa yang langsung ke 1 sini. Nah, kalau kita punya besaran-besaran impedansi setiap saluran ini kan kita bisa hitung secara rangkaian. Ya, Dedek bisa hitung secara rangkaian. Tapi tentunya mana yang lebih besar arus yang melewati 1 ini, CB1 atau yang melewati 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Besar. Ya. Tentunya arus yang melewati 1 ini ya, karena dia yang dekat ke titik gangguan. Ya. Nah, kemudian kita lihat kalau ini dilepas misalnya ya, kalau secara kan mengalami gangguan di sini ya, maka yang
rasakan ada satu merasakan arus gangguan, dua juga merasakan arus gangguan. Ya. Ada juga nanti tiga juga merasakan di sini ya. Ya, ini PMT ya atau CB. Tapi posisinya dipasang di ujung-ujung saluran ini. Di sini juga ada. Ya, dia rasakan semua ada arus yang mengalir di mereka semua yang besar. Ya. Sini ya. Nah, sehingga relay yang akan bekerja nanti adalah relay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semua bekerja ini jadinya ya. Nah, dia merasakan arus gangguan. Kalau satu buka, ya PMT satu buka, maka semua arus gangguannya akan lari ke sini, bisa tetap ada. Ya, maka dua yang buka. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan gangguan yang di sini kan dirasakan 2 dengan 3 ini 4 kan besarnya arus gangguan itu kan sama. 6, 7, 8, 9 kan satu arah mereka ya. Nah, satu apa istilahnya? Satu loop. Ya. Loopnya dari sini mereka ke sini. Kan besarnya sama ya. Karena gangguannya di satu titik melewati relay-relay di sekitar sini. Ya. Sekali lagi di gambarnya ini relaynya tidak dimunculkan ya, PMT saja dimunculkan, yang ada nomornya ini adalah PMT. Tapi dia memiliki relay untuk menggerakkan dia atau memberikan perintah ke dia ya di sini. Tanpa relay arah supaya selektif maka, nah kalau kita melihat bagaimana? Kalau gangguan di sini kan kita melihat kalau ini kan jelas ya, PMT di satu itu harus buka. Ya kemudian kedua harus buka duluan ya, dibandingkan dengan 3 misalnya ya. Kenapa? Kan ini yang paling dekat di titik gangguan. Nah sehingga nanti kalau ini buka kan aman beban di sini. Beban yang berada di H kan masih bisa dilayani oleh di sini. Ya, sampai ke sini karena gangguannya sudah lepas oleh 2 maka aman di sini. Nah, di sini juga R, ini juga. Nah, ini yang di bawah ini adalah waktu kerjanya relay itu. Relay di T2 ya yang kita lihat yang panjang ini ya. T2 itu harus lebih duluan bekerja daripada di waktu di relay di T3. Di 3 ya, relay di 3. 3 juga harus lebih duluan daripada 4. Terus begitu ya sampai ke 9 ini 9. Nah 10 dulu 10 juga lain lagi karena dia yang langsung berdekatan dengan sini ya dengan bus ini. Oke ya, Dedek bisa paham itu bahwa T2 dulu harus bekerja supaya selektif ya, kita pelajari koordinasinya. T2 dulu bekerja duluan ya sehingga aman beban di sini masih bisa terlayani tanpa pemutus. Baru T3. Kalau T2 gagal bekerja baru T3. Kalau T3 gagal bekerja T4. Ya itu berarti beban di sini kan sudah tidak bisa terlayani padahal gangguan di titik sini. Ya, harusnya kan ini saja ya. Tapi kalau gagal ini, ya beban di sini masih bisa terlayani lagi. Ya, seterusnya ke bawah sehingga T9 ini yang terakhir bekerja. Terakhir bekerja ya kalau yang lain tidak bekerja, gitu. Dikasih waktu delay yang lebih lama. Itu kalau gangguan di sini, di titik antara G dengan H. Jadi di antara saluran G dan H. Ya di sini jadinya. Oke, gangguannya yang di sini ya. Kemudian
bagaimana kalau gangguannya di tempat lain, dibawanya dia, ya, di saluran antara G dengan T, ya di sini. Dengan G dengan T sama tadi juga, ya kalau harus gangguannya dari sumber ini agak jauh mutar dia, ya. Nah, tentunya yang 10 yang harus buka ya, mengamankan ini 10 dan 9. Jadi 9 lebih duluan daripada 8, 7, 6 dan seterusnya ya ini. Supaya selektif ya. Siapa yang dekat titik gangguan itu yang bekerja dulu sebenarnya kita secara umum kita supaya apa? Memperkecil filosofi kita proteksi kan, kalaupun ada gangguan memperkecil daerah yang terganggu itu, daerah yang padam. Sehingga kalau ini ya padam daerah sini saja jadinya. Ini berarti ya kalau ada pun padannya masih di sini. Kalau di sini masih ya. Tapi koordinasi yang kita lihat maka T9 harus lebih dulu baru T8. Maksudnya waktu bekerjanya 9 ya, CB9 itu yang dituntun oleh relay overcurrent di 9 ini lebih duluan bekerja, kemudian nanti berikutnya 8, tambahan waktu berikutnya 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya, sehingga begini. Sehingga apa? Ada ketidakkonsistensinya, konsistensinya, keselarasannya nanti jika dilihat di sini. Ya. Mana? Ya. Nah, kalau ini kita mau lihat nanti dengan yang satu tadi ya. Yang satu tadi yang awalnya kan di sini. Lihat T2 lebih dulu daripada T3. Kita pindahkan itu di sini ya. T2 itu lebih duluan daripada T3, daripada T4, T5. Ya, waktu kerjanya ya T2, T3, T4, T5, T6, nanti muncul T7, ya sudah muncul T7, T8, akhirnya T9. Nah, sini titik. Nah, padahal kalau ini gangguan dibawa pada T9 lebih dulu daripada T8, kan terbalik. Ya. Terbalik. Nah, ini kan relay ini kan tidak bisa tahu di posisi mana dia gangguan. Ya. Apakah di antara 1 dan 2 atau antara 10 dan 9. Nah, jadi untuk mengkoordinasi relay ini tidak bisa kalau kita pakai begini, sistem begini. Karena T9 di sini harus lebih cepat daripada T8. Sementara T di sini yang dibawa yang pertama tadi, kalau gangguannya di atas adalah T9, T berapa? T8 ini. Ya. Ini gangguannya, kalau gangguan ini adalah T9 lebih dulu daripada T8. Sementara kalau yang di atas gangguan adalah T8 dulu dan baru T9. Ini dulu baru 9. Kan terbalik jadinya. Ini. Ya. Ya, terbalik. Nah, untuk itu kita harus membuatkan arah dia. Menambahkan arah. Relay itu bekerja kalau gangguan itu masuk ke dalam keluar dari, maksudnya keluar dari busnya, ya, keluar dari bus. Ya, jadi dari bus ke saluran baru itu arahnya benar bekerja nanti kalau ada gangguan begitu. Ya. Kalau dia masuk ke dalam bus, enggak boleh dia bekerja. Ya.
Jadi kalau di sini kita memberikan arah, yang satu ini keluar dari bus ke arah sini, arah yang perkenankan dia untuk bekerja. Kalau ini juga arah keluar dia, ya. Keluar sini, ini juga keluar. Jadi semua keluar dari bus itu adalah arahnya. Ya. Oke, jadinya kalau tadi kita tidak memberikan arah, apa keluar atau masuk dia bus, yang sini sebenarnya masuk atau keluar, masuk bus atau keluar bus. Yang ini dengan memberikan arah, maka yang arahnya itu adalah yang keluar, ini ya, keluar dari bus. Pokoknya ada gangguan, arusnya besar, keluar bus, dia akan tripkan si B. Kalau gangguan itu besar, tapi dia tidak keluar dari busnya, ya, dia masuk busnya, dia trip, jadi dicuekin saja, di blok jadinya, jadi tidak boleh bekerja, tidak usah bekerja, ya, karena tidak sesuai dengan arahnya. Sama di jalan raya, ya adik-adik, kalau satu arah saja, meskipun padat, jalan situ ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah melewati arah yang lain, maka meskipun dia sedikit dia harus dicegat jadinya. Jadi kita melihat ini arahnya. Nah, dari sini baru dibentuk lagi bagaimana kerjanya dari sini, ya. Tiap-tiap karena sudah diberikan tambahan arah, ya, dengan arah, penuntun arah jadinya dia. Jadi dia harus hanya bekerja ke yang tadi, ya, secara umum dia bekerja kalau keluar busnya. Kalau arah daya itu keluar busnya. Ya, arah gangguannya keluar busnya. Nah, di sini setelah ini dengan demikian kita membentuk dua, jadinya ada yang ini yang hijau, yang coklat dengan yang biru. Nah, sehingga kalau gangguan di sini sekarang dengan nilai arah, maka kalau kita yang panjangnya, ya, yang perlu koordinasi kan, kalau satu kan tidak perlu koordinasi karena dia harus bekerja karena dia posisinya di situ. Dia berarti T2 harus duluan bekerja, baru T3 enggak, ya, karena dia enggak bekerja dia kalau harus gambarnya di sini jadinya kan sini. Nah, bukan T3 jadi T4, ya. Baru setelah T4 baru T6. Baru T8. Nah, kalau gangguan di bawah sini maka kita ubah lagi warnanya. Kalau gangguan di sini bagaimana? Ya. Maka di situ adalah T9 dulu, baru T berapa? 7, baru T5. T3, ya. Sehingga di sini tidak ada yang tumpang tindih kayak tadi. Yang pertama, ya, tanpa arah. Sekarang dengan arah maka T2 itu lebih cepat dari T4. Di sini yang di bawahnya T9 lebih cepat daripada T7. Nah, dia yang sesuai arahnya saja. Sehingga ini sudah tidak ada tumpang tindih tadi. Kalau tadi kan T9 lebih duluan daripada T6. Sementara kalau gangguan di atas T8 itu lebih duluan daripada T9. Kan bingung jadinya, ya, men-setting relaynya. Ya. Nah, sehingga dengan unit arah maka ditetapkan arah volt gangguan di line G ke H, maka relay 1 bekerja, selanjutnya relay T2, T4,
T6, T8. Kalau gangguan di bawah di sini, ya, maka T2 itu sama dengan T9, posisi 2 dengan 9 di sini sama, waktunya di set ya. T4 dengan T7, ya. T8 dengan T3. Sehingga dengan demikian sudah terkoordinasi dengan baik kalau ya, ada kemudian selanjutnya ya. Oke. Nah, dari sini penting arah ini untuk saluran yang loop atau yang paralel nanti. Ada nanti yang saluran yang kita anggap paralel begini ya. Terus ada yang di sambungan T di sini ya. Terus ada bus di sini. Ini bus juga ya. Di sini bus juga, entah itu bus pembangkit atau bus beban juga di sini. Ya. Di sini juga ada. Di sini beban misalnya ya. Kalau di sini ada semua CB-CB di sini ya. Jadi ya, kembargaannya ini tidak terlalu benar ya. Maka arahnya itu sekali lagi unit arahnya itu tetap dia keluar dari bus. Diperkenalkan relay ini membuka CB jika arah begini. Arah gangguannya over current relaynya itu ke arah keluar dari busnya. Ya. Ya itu kan biasa supaya di jalan raya itu kan adik-adik supaya dia arahnya jelas maka arah masuk itu dia disatukan arah keluar jadi jalan satu arah begitu ya, satu arah saja. Ini juga begini berbentuknya. Kalau saluran ini berbentuk begini ya. Kalau ini ya jelas ya. Intinya dia keluar ya. Dia keluar baru dia kalau overcurrent baru dia bisa bekerja. Jadi kalau gangguan di sini tadi titik ini maka 8 tidak akan bekerja dia ya karena dia bukan arahnya ya. Tidak searah dengan arus gangguan itu. 8 ini kan berbeda. Ya, juga 6, juga 4.
Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Oke, ya, ya beritahu saya karena saya kadang matikan mic-nya. Oke, ini ada deh ya, kita melihat di sini bahwa sistem ini secara umum kalau sistem begini karena dia loop ya pakai arah gitu ya. Relaynya penuntun arah over current dengan arah. Ya. Ya, ini terbukti dari perhitungannya butuh diperlukan unit arahnya. Ya, meskipun ini bisa tidak, bisa ya, bisa tidak. Di D dengan E, di D dengan E itu ada di mana? D dengan E di sini. Ya. Tapi ini dibentuk simulasi-simulasi begini, ya. Sehingga yang di A tadi ini relay arus gangguan maksimumnya yang melewati A itu adalah 250, sementara relay yang 200 besar arus 210, 125 itu adalah 125 ya, bebannya 125 ya, sini 210 ya bebannya. Nah, intinya dia menyatakan di sini gangguan-gangguan di sini juga 400 yang B, misalnya yang B di mana di sini? Ya, dari sini B 1000 dengan 125. Ini semua beban terbaliknya jadinya sama ini. Sama ini ya. Yang ini yang dipakai karena ini agak kecil, jadinya yang dipakai adalah arus gangguan terbalik yang maksimum 250, 1000 ya, 250 yang mengarah sini. Ini di atasnya. 1000 itu di sini ya. 1000 yang di atas ke atas sini. Kalau di sini gangguannya total. Ya, ini kan adik-adik lihat ya, kalau ini gambaran-gambar arusnya nih, kalau gangguan saya matikan dulu hapus semua. Kalau gangguan di sini adik-adik lihat ya, mudah-mudahan bisa terlihat di HP-nya nih. Ya, di sini 2100 ini ya arus gangguannya di titik ini. Ya. Dari arah A ke B ini 1000. Ya. Dari arah sini D ke C itu adalah 1100. Jadi kan jumlahnya 2100. Ya. Arus maksimum jadi A yang keluar dari A ini keluar dari 1000 ke sini. Kalau dia terbalik itu dari mana kita lihat ya? Ini ya arus gangguan titik sini lagi. Ya. Ini kan 3000 ya, 3000. 3000 itu dari sini 2500, terus dari sini 250, dari sini 250. Ya, jadi masuk ke sini adalah 3000. Ya. Jadi cocok secara hukum Kirchhoff arus kan masuk ya, sudah sesuai di sini. Ya. Sehingga semua ini dikali 4, semua ini 4 kali ini dibandingkan I gangguan Fn-nya ini. Fn ini ya, arus gangguan pada bus maju ini jadinya. Arah maju ini kita lihat di A itu 750. Jadi 750 di A. Di mana ini ya. Maju dia karena dia bersesuaian dengan ini ya. Ini gangguannya ke sini ya. Maksimumnya di dalam ini 750. Nah, dia perkalikan apa? Ini jadi dibandingkan semua ini IRM dikali 4 atau 4 kali IRL, tapi IRL-nya ini kecil semua, jadi yang dipakai adalah yang paling besar ini. Mana yang maksimum? Dibandingkan dengan IFN-nya. Kalau itu lebih besar, ini karena ini lebih besar, 1000 ini lebih besar daripada ini, maka dibutuhkan arah. Ini setelah dilakukan simulasi
hubung singkat dari semua saluran-saluran yang ada, ya, terutama di busnya. Jadinya dilakukan hubung singkat di bus-busnya, ya, di bus ini, bus ini, bus ini ada dilihat, ya. Kecuali di bus ini yang tidak dimunculkan ya. Oke, sehingga secara umum ya dibutuhkan, karena dia berbentuk loop dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan nanti itu masalah nanti ya. Ya. Ada tidak berkoordinasi dengan baik, ya. Ya, misalnya ini kan kita simulasikan. Kalau gangguan terjadi di mana? Di bus ini dulu ya, di bus ini. Di bus ini. Ya. Mana yang bekerja harus bekerja? Ya. Harus gangguan dari mana? Ini kalau ini kita lihat ini kan beban ini ya. Ini juga beban, ada terap beban. Yang di sini ada pembangkit kanan dengan kiri. Jadi arus gangguan itu disuplai dari dua sini, dari sini ke sini. Ya. Dan ini ke sini. Ya. Ada lagi juga ada bisa ini ke sini, mutar ke sini, musik ke sini lagi. Ya. Mana yang lebih dominan? Ya bisa saja ya, Dedek, karena ini kan semua paralel ke sini dia. Ya ke sini. Meskipun yang jauh jaraknya ini tentunya arusnya lebih kecil. Ya, kalau ini kita lihat dari sini 1000 yang lewat melalui sini, di sini 1100. Ya, dari sini kita belum ketahui berapa kalau itu ya, karena kan dia harus gangguan ini yang kita melihat di sini saja karena dia memberikan titik gangguan ini banyak di posisi titik gangguan ini. Jadi kita melihat arus gangguan itu yang dekat langsung ke dia. Ya. Ini 2100 dari 1000 ini 1000 dengan 1100. Nah dari sini berapa kan tidak diketahui kalau dia gangguannya, karena ada juga gangguan sini. Ya. Pokoknya dari sini dia. Nah sehingga mana yang diperlukan? Oh arahnya adalah mana yang bekerja sesuai dengan unit arah. Ini B tidak bekerja, A yang bekerja. Ya. Nah. Ini adalah D yang bekerja, C tidak bekerja. Ya. Nah, bagaimana juga kalau di sini lagi kita, kalau gangguannya di sini bagaimana? Ya. Semua itu kita melihatnya dia. Nah, tapi intinya dia harus bekerja berdasarkan unit arahnya. Jadinya ya. Perlu unit arah semua. Ya. Kalau gangguan itu adalah terjadi di saluran yang loop atau paralel. Nah itu ada deh. Sekarang kita melihat karena pertemuan terakhir di sini kita melihat perataan sistem proteksi pada generator. Saya ambil contohnya punyanya General Electric ini ya, Multilin 489. Beberapa model-model juga punyanya yang lain, produsen yang lain. Pada dasarnya sama, hanya menggambarnya itu yang berbeda-beda jadinya. Nah, tapi sebelum sini saya adik-adik waktu apa praktikum ya, sudah selesai praktikumnya semua proteksi. Nah. Adik-adik dari modul praktikum itu adik-adik harus tahu di mana sih CT PT-nya itu di sini ya, di mana power supply-nya di situ kan. Ya. Oke, Abdul Karim sudah selesai. Adik-adik meskipun 2 orang satu kelompok yang datang di lab,
Lihat, gambar itu diperhatikan, karena kita di mata kuliah kita kan proteksi itu kan ada komponennya CT, PT, ya relaynya sendiri, kemudian ada circuit breakernya, kemudian satu lagi power supply-nya. Ya adik-adik dilihat dari situ, dari praktikum kita kan tidak mungkin kita ambil relaynya PLN bawa ke kita ya, atau sistem kita mau tirukan tegangan di PLN yang 20 kV atau bahkan 150 kV dibawa ke lab. Ya, di lab kita kan modul itu ya tegangannya sudah dalam tegangan PLN kita 220 atau 380 kalau fase dipakai fase. Jadi adik-adik melihat di situ. Nah, pada dasarnya hampir sama dengan di modul kita begini jadinya ya. Ya, ada masukan adik-adik nanti di modulnya itu. Di modulnya biasa kalau digambarkan begini ada masukan di sini baru gini ya keluar. Ya, disinilah relaynya itu. Ya, kemudian di sini ada kontaktornya. Ada yang normally open, ada normally close. Ya. Nah, itu dilihat masukannya apa. Kalau satu begini apa ini apa CT ya. CT-nya ini. Ya. Lihat keluarannya kontaktor yang mau dipakai apa, normally open apa normally close. Ya, ini pada dasarnya yang di kanan ini biasanya apa saja dia ya? Kontaktor ya, kontaktor saklar saja sebenarnya, saklar yang otomatis kalau dia bekerja ya dari normally open dan jadi close dia. Ya, dari yang lain dari close jadi open. Ya di sini posisinya di sini kalau relay ini output ke relay yang diberikan ya. Output ke relay bagaimana? Apakah dalam bekerja kalau di sini jadinya normally open ya open, nanti ada gangguan memerintahkan trip lalu dia close. Nah, ini kita melihat secara keseluruhan sistem proteksi di generator ini. Ada lihat generator ini ya. Single line-nya digambarkan satu ini ya fase RST, statornya keluarannya ya. Ada CT di sini ya, ada PT ya. Kemudian di sini juga di bagian dalam jadinya ini kan ini di dalamnya ini kalau kita lihat ya 3 fasenya, 1 fase saya gambarkan. Ini juga di dalam belitan ini. Kalau ini di luarnya. Nah, mana yang kalau ada deh enggak hafal gambar, enggak hafal apanya, nomornya. Ya. Mana yang direksional, over directional arah, mana yang jarak, mana yang apa? Over current saja, mana over voltage ya. Kalau arusnya di sini ini kita ambilin CT saja ya, CT ini CT saya dulu ya. Ada diperhatikan CT, tarik garis begini ini 40 ya. 40 tapi ini dia pakai PT juga ya. Karena mas 40 ini dia dari arus CT, dari ini juga PT diambil. Oh, kita tinggalkan dulu. Ada 21P juga pakai T. Ini 32 juga pakai sini. Ya, seterusnya ada terus ke bawah ini ada dipakai 2 ya, masukannya 2. Ini juga yang satu masukannya saja 46. Ya. 46. Jadi kan arus saja itu. Jadi pasti ini relay sekitar apa? Inputannya adalah arus. 49 juga arus. Ya. Nah, 50 ini juga 87G juga arus, tapi ini sudah muncul di sini 2. Ya, membandingkan. Ya, jadi kalau kita lihat mulai dari tadi sini 46 itu ada dilihat stator unbalanced current stator. Ya. Arus ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan arus pada stator 46. Nih ya. Arus saja dia. Ya, 49 thermal overload ya, thermalnya. Dilihat arusnya juga berapa arusnya ya.
Nah, dia mengkonversi nanti jadi panas karena bukan termometer dipasang, bukan besaran mekanik. Kemudian 50 BF breaker failure, ya, kegagalan sirkuit breakernya. Apakah masih ada arusnya? Kalau dia masih ada arus keluar, padahal dibuka CB-nya gagal breakernya. Ya, kalau 87, nah 87 ini dia melihat dua di sini arus setelah generator, keluar generator, dan di dalam generator ini. Ya, ini jadinya diferensial. Ya, berapa ini nomor 87? Adik sudah 87. Ya, ini ya, generator diferensial. Diferensial arus ya, jadi di sini. Ya, dia membandingkan arus di sini dengan arus di sini, ya, diambil sini 87 ini. lima puluh P 50P instantaneous overcurrent fase. Ya. Ini overcurrent yang terjadi di sini. Oke, itu. Kemudian kalau tegangan saja, bagaimana kalau tegangan saja? Tegangan saja yang ada ini, ya, 27, 47, kemudian 59P, 81O, 81U. Ya, ini yang dilihat kan masukannya PT saja, potential transformer. PT bisa, kalau situ bisa ditebak over voltage, under voltage, frekuensi kan ukuran gitu ya, frekuensi juga diambil dari ukuran PT, ya, hasil dari masukan PT. Nah, sehingga adik-adik bisa lihat di situ 24 itu apa. Kita mulai 27 under voltage, ya. Tinggal ditebak dia under voltage 27P. Fasanya jadinya ya, tegangan turun ya. Pada fase 47. Dedek, ya. Fase reverse, terbalik fasanya nanti ini, ya. Kemudian 59P nya tegangan juga ya, fase over voltage. Jadi kalau under itu 27, kalau over 59. Ya, ini yang beda jauh ini ya, posisinya 27 dan 49. Jadi under dulu lebih rendah nomornya daripada over voltage. Ini under, ini ya, ini over. 81 itu apa? Ya. Frekuensi ya. Ya, kalau frekuensi itu lain lagi, ada deh, gampang. 81 satu saja dia. O dengan U. Ya. Kalau O over, under. Ini frekuensi. Jadi tebakan kita tadi 24 itu apa? Volt. Ya. Perhitungan tegangannya. Ya, bukan dia relay, tegangan saja jadinya, dia tegangan, besar tegangan. Ya sudah dapat nah. Jadi adik-adik sudah tahu sekitar di sini yang kalau volt saja ya, under voltage, over voltage, under frekuensi, over frekuensi. Ya, 1, 2, 3, terus yang lainnya ini tambahannya di sini 24 ini pengukuran. Ini ya, volt atau hertz. Kan pengukuran tegangannya sama dengan pengukuran frekuensi di situ. Oke, kemudian apa lagi? Ya, di sini harus. Nah, kalau ketemunya antara dua besaran masuk, tegangan dengan arus. Ya, 40 ini kan dua ya. 40 itu apa? Kehilangan eksitasi. Ya, yang gitu. Ya, kemudian 21P jarak. Ya, jarak ini juga ada juga di sini ya.
tegangan ini. Jarak gangguan itu di mana, di posisi gangguan kalau ada gangguan di luarnya. Ini fase distan. Ini kayaknya untuk generator yang besar sehingga semua lengkap dia. Ini 40, 21, F32, 32 directional power. Nah, ini yang kita lihat arah ya. Arah masukan daya kalau gini ya, 32 yang saya bilang tadi arah ini apa 67 tadi kalau directional over current relay, kalau dia hanya jadi 32 power relay. Directional power 32. Ya, jadi yang kita pelajari di bab ini ada di sini dengan yang tadi tidak lagi. Ini juga 27 50 per 50. 27 juga ya, 27 50. Bukan ya. Sorry. Saya di sini ya. 27 50 accidental energized generator. Nah, dilihat juga itu besaran 251 V. Ini time over current, tegangan, juga ada tegangan dan arusnya. Seterusnya ya. Ini FTT apa nih? FT fuse failure. Kegagalan pada fuse voltage transformer. FTT. Mana FTT tadi di sini? Oke, yang lainnya 52, kalau 52-nya adalah circuit breaker, tanda 52. Dia kotak. Oke, yang lain-lainnya ini 67G. 67 kemarin kan kita bilang diferensial ya, 67G. 67G ada di sini. Ya. Ya, over current differential ground. Ground. 67G. Karena dia 3 fase ya, dilihat 50G, 51G. 50 over current, 51 over current time. Mana 50 di sini nih? 50 ground instantaneous over current, fase instantaneous. Ya. Kalau G ada groundnya ya. G ada ground yang dilihat sini. Karena ini dilihat pentanahannya ya, dia sudah ambil pentanahan sini dilihat. Di generator kan ini disatukan Y terus ditanahkan dari pentanahan ini. Oke. Nah, ini juga model lain kalau generator dia. Pada dasarnya begitu ada ya. Inilah agak lebih lebih bagus kita lihatnya ya, karena ini tegangan diambil saja satu tegangan, yang mana tegangan saja diambil di sini. Kalau tadi kan dia di dalam garis ini adalah dia tempatkan di sini posisi relaynya. Ya, kalau ini dia munculkan di sini, dia tarik garis 24. Ya, adik-adik sudah hafal 81 itu, kalau ini ini frekuensi yang 81 ya, over dengan under. Ya. Yang 81 81 24 volt hertz frekuensi ya. Tadi 20 yang tegangan lebih, tegangan kurang itu 27 dengan 59 ya. 27 ya, fase under voltage dengan 59. Jadi ini ya. 59 fase. Ya, ini jadinya 27 dengan 59 dekatkan. Ini voltage relay. Oke, begitu ya. Semua ini kemudian kalau yang gabung dua adalah ini.
Nah, ada yang aneh ini ya, tegangan dengan tegangan ketemu di sini. Ya, ini tegangan dengan tegangan sini, PT dengan PT. Dimunculkan bagaimana? Ini 25. Ya. Sinkronis cek. Ya. Kesinkronan antara sebelum CB dan setelah CB. Jadinya kalau hubung paralel dia nanti bekerja mana sudah sinkron tidak supaya dia bisa masuk. Ya. Nih, ya. Bukan diferensial tegangan jadinya ya. Kalau arus diferensial arus mana? Pasti arus di sini kita cari dengan arus di sini. Nah, diferensial arus. Cari dia di mana dia ketemunya ini 87 dengan ini. Ya, 87. Itu tidak ya. 87 diferensial ya. 87 ini ya, karena ambil di sini dipasang CT lagi setelah di situ CT lagi sini. Ya. 87. Ini juga 87 ini dengan ini. Tapi ini pasti karena ini netralnya ya, groundnya jadi 87G. Diferensial 87. Ada. Ya. Oke, ini gede generator. Hanya relay-relay ini dipasang satu meteringnya sini ya. Ini metering dan apa semua yang ini harus di sini masuk, di sini juga masuk pengukurannya. Kemudian kita lihat lagi trafo. Nah, yang di trafo juga kita melihat ini juga punyanya General Electric ya, Multilin T60. Tapi enggak aneh nih. Ya. Enggak apa-apa ya, kita lihat dia sederhana ini, kita lihat sini berapa, mana-mana semua di sini jadinya ya. Ini relay-relaynya. Ya, kita mau lihat diferensial ya, diferensial di sini ya, sebelum trafo 1 dan setelah trafo 2. Ini di mana ketemunya dia? Ya. Ini lain-lain ya, bentuk modelnya. Ya, di sini 87, di sini dia di sini maksudnya 87. Ya. Karena di sini tidak ada ampere, ini 50 sini. Ini netralnya bagaimana? 50G, 50G. Ya, 51G over current, time over current 87G, 87G juga. Ya, untuk sini, ya. Itu trafonya nih, diambil di sini. Ya, tapi ini agak susah kelihatannya cara menggambarnya dia. Nah, kalau motor proteksi begini, ini juga mana mengambilnya ini ya semua. Motor proteksinya ini motor besar di atas di atas berapa ratusan kilowatt sampai megawatt. Oke. Di sini jadi proteksinya. Tapi itu kita supaya tidak salah tebakan itu awal kita lihat masukannya CT hanya CTK. Ya, kalau CT jadi apa-apa saja yang diproteksi dengan masukannya arus saja. Kalau dia ada CT dengan ada PT gimana? Ya. Di sini PT-nya diambil ya dari sini. Ya. Jadi masukannya dilihat apa itu ada CT dan PT. Nah, dari kuliah-kuliah kita sebelumnya kan apa itu? Ya, kalau CT 2 CT apa itu? Ya. Kalau 2 PT apa itu? Ini. Ya, secara logika sudah dapat begitu. Nah, nanti kalau mau menghafal lebih dalam lagi tentang dia, oh, dia ini adalah relay ini, nomornya dihafal jadinya ya. Ya.
paling tidak adik yang sudah harus tahu itu adalah 50, 51, kemudian 87, 67, apalagi ya. Ya. Tadi 50, 50, 51. Ada juga yang pakai NG di belakangnya ya. Yang kemudian diferensial itu berapa? Saya mau tahu diferensial sini di mana sini diferensial. Ya, saya lihat arus di sini, arus juga di sini. Saya ketemu, oh ini dia diferensial. 87 ya, 87. Kemudian arah yang kita bilang tadi 67. Di generator 32 yang arah daya. Apalagi 1, 2, 3, 4, 5. Jarak, ya jarak tadi apa itu? Ya. Yang di mana jarak muncul? Kayak jarak tegangan dengan arus di sini ya. Tegangan ya di sini. Jadi frekuensi itu kita tidak munculkan 81 ya. 59, 40. 40 dia eksitasinya jadi ya. Tuh. Tunggu. Relay jarak 21 ya, jarak 21 tadi ya. Ya, setelah cari-cari dia di 21. Di sini ada 21 ini ya. Oh, paling atas ya. Jadi fase distance backup sebagai backup jadi 21. Posisinya di mana? Ini ya. Ya. Masuk adalah tegangan di sini. Di sini arus, di sini juga ada ikut. Ya, jadi kemudian 21. Ya, ada ini ya. Dan jangan lupa adalah 52 CB ya. Circuit breaker. Tidak berurut dia ya ini. 81 itu tadi adalah frekuensi. Yang kita tidak singgung ya dalam pembahasan tidak singgung secara menyeluruh. Dengan apa lagi satu? Satunya over voltage, tegangan. Tegangan ini dan dari sini 27. Ini 27 under voltage dengan 59 kalau over voltage. Ya, jauh beda dia. 59. Di mana yang lebih jelasnya tadi? 59 ya. Over voltage 27 under voltage. Beda sekali jauhnya. Oke adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Apa nih, Abdul Karim sudah selesai Pak? Maksudnya mana Karim? Ya. Oke, tinggal kita ujian jadinya adik-adik ya. Oh ya, sudah selesai praktikumnya tadi. Saya adik-adik. Nah, tolong adik-adik di praktikum itu adik-adik mengerti cara mendapatkannya, gitu ya. Mengerti komponen dari yang kita lakukan, yang adik-adik lakukan pada saat praktikum. Syukur yang datang di sini praktikumnya sehingga melihat alatnya, bagaimana settingnya, men-setting dia,
Bagaimana kalau ada waktunya definite, kita tentukan waktunya apa sesuai waktunya, tidak ini kita sesuai. Kalau tidak pakai waktu, bagaimana dia ya. Sehingga ada pemahaman begitu aja. Jadi adik-adik tidak saja melihat secara teorinya, tapi sekali lagi itu ya di praktikumnya itu nanti kalau post testnya, kalau saya kan saya bisa mengerti begitu, saya kan tanya nanti bagaimana mana di praktikum kalian over voltaic misalnya, over voltaic pakai komponen apa saja ya di proteksi. Oh ada PT-nya Pak, mana PT-nya di situ? Ya. Di rangkaian adik-adik mana PT-nya di situ? Di modul itu mana PT di situ? Ya, mana power supply-nya? Kalian setting apa? Berapa dari tegangan apa 0,9 berapa atau 1, sekian? Kalau 1,1 itu under atau over voltaic gitu. Jangan hanya adik-adik bahas angka-angkanya saja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terakhir, coba masuk semuanya visualnya. Yang bisa masuk sekarang? Ya. Di sini 16 orang yang sampai sekarang. Ada yang masuk visual? Nggak bisa? Siapa yang bisa? Oh, tidak bisa, Karim. Yang lain jadinya bisa, jadinya atau tidak dengar ini. Sudah tinggalkan HP-nya. HP-nya dibiarkan bicara saja. Oh, gimana caranya? Open kamera, Pak? Ya, open kamera coba. Nur, tanyakan apa nih? Taufik. Tanyakan gimana caranya apa? Caranya apa, Taufik? Ya, oke. Fadli. Masih ada adik-adik yang PKL di PLN? Siapa kemarin yang PKL? Oh ya, Suganda, Indra, 4. Indra yang PKL di ya. Ya, baik adik-adik sudah semester 7 sekarang jadinya ya. Posisi semester 7 ya. Jadi yang ambil pra-TA usahakan selesaikan pra-TA-nya jadi proposal. Kalau tidak selesai enggak usah, biar semester depan baru ambil. Jangan kalang kabut. Usahakan proposalnya itu di pra-TA itu selesaikan proposalnya. Ya. Adik-adik pada saat dengan dosen pra-TA-nya juga bicara tentang apa metodologi penelitiannya bagaimana sih ya. Batasan masalahnya bagaimana ditulis ini Pak dengan judul ini adik-adik ya. Sehingga usahakan nanti selesai proposalnya. Kalau tidak bisa selesai, tidak usah saja. Mengundurkan diri minta sama dosennya. Semester depan saja saya Pak, supaya selesai. Gitu ya. Kalau tidak selesai nanti itu adik-adik, kalau adik-adik lulus saja proposal tugas akhirnya, ya, terutama adik-adik di sistem tenaga,
Kalau lulus pra-TA-nya saja tanpa tidak ada proposalnya, saya yakin nanti proposalnya adik-adik itu bukan semester depan, tahun depan nanti adik-adik kerja lagi. Ya. Karena tidak ada tuntutan. Oh, sudah selesai saya pra-TA, proposal lah nanti saja. Lama-lama dikerja. Tapi kalau adik-adik sudah tekad bahwa saya lulus pra-TA harus sudah selesai proposal gitu, bagus sininya. Ada apa? Ada waktu yang adik-adik tentukan gitu. Yang itu yang kami inginkan adik-adik di STL terutama ya. Meskipun yang di konsentrasi lain juga begitu. Kalau tidak bisa semester depan saja. Sehingga pembimbingan tugas akhir itu di dosen pra-TA, teorinya, prakteknya nanti isinya bab 4-nya nanti di dosen pembimbingnya, ya. Oke, yang masuk sini. Ya, ada yang mau ditanyakan adik-adik tentang ujiannya atau apa? Tidak ada? Oh ya, saya ingatkan adik-adik pada saat itu, ya, pada saat tolong ya tugas-tugasnya dikerja, ya. Kan saya sudah berikan juga soal UTS, UAS tahun lalu. Jadi adik-adik coba kerja itu kan dekat-dekat dah segitu ya. Apalagi adik-adik kan bisa buka buku di rumahnya, ya. Saya tidak melarang buka buku, begitu. Jangan sampai waktunya telat. Ya, saya kemarin, oke, sekarang enggak apa-apa kalau mau ditutup ya videonya kalau berat nanti. Kemarin itu saya minta begitu, pada saat meet adik-adik, ya, adik-adik masih banyak, ada 40% ya, yang menyatakan waktunya kurang. Padahal itu sudah tugas saya kasih adik-adik, ya. Sudah kasih kisi-kisi soal juga yang tahun lalu dikerjakan gitu ya. Adik-adik bisa buka buku. Kalau di kuliah kita sebab ujian yang tahun lalu kan dia tidak buka buku, close book, jadi dikerja betul-betul dikerja. Kalau ini adik-adik bisa kerja. Tapi saya ingatkan jangan sampai ada saling kirim jawaban ya. Beritahu saya adik-adik kalau ada chattingannya dengan temannya terus ini kirim ini beritahu saya ya, dua-duanya dikasih langsung ya. Silakan adik-adik buka buku, buka laptopnya, buka apa, menyelesaikan itu ya, tapi jangan kirim jawaban, kirim dan terima. Kalau kena ya ada sanksinya jadinya. Kalau sanksinya ujian secara konvensional kan harus di-E-kan semua mata kuliahnya semester 7 yang ada ambil sekarang. Apakah itu dapat A ya langsung di-E-kan aja. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? 1 menit? Tidak ada? Ya. Oke, kok ekspresinya. Oke, terima kasih kalau begitu. Kalau mau ditanyakan di chat saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.